Kita lanjutkan materi kita dengan melihat salah satu teknik untuk melakukan mapping dari sebuah ER diagram ke sebuah skema relasi. Sebelumnya kita ulang kembali bagaimana sebuah basis data didesain. Ada keinginan kita bagaimana objek-objek dan kejadian dunia nyata bisa disimpan di dalam sebuah basis data. Bagaimana itu dilakukan? Salah satunya adalah dengan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bagaimana konseptual ini dilakukan? Pendekatannya dilakukan dengan melakukan identifikasi melalui sebuah analisis untuk menetapkan kebutuhan-kebutuhan dari dunia nyata. Kita mengidentifikasi ada kejadian-kejadian apa di dunia nyata dan menetapkan objek-objek apa yang terkait di dalam sebuah kejadian. Langkah pertama dalam konseptual perspektif adalah melakukan desain konseptual. Hasil dari desain ini adalah sebuah konseptual skema. Konseptual skema bisa dalam bentuk ER diagram seperti materi yang lalu yang sudah pernah kita lakukan. Dari ER yang sudah pernah kita buat, selanjutnya akan dilakukan mapping. Hasilnya adalah sebuah logical schema. Skema yang kita pakai dalam contoh belajar kita adalah skema relasi. Setelah itu, melalui sebuah internal scheme, kita akan coba interpretasi dan kita implementasikan semua skema tadi supaya bisa disimpan ke dalam sebuah DBMS. Bagaimana mapping dilakukan? Ada 7 langkah supaya kita bisa melakukan mapping. Yang pertama adalah memappingkan semua entity pada ER diagram kita. Yang kedua, memappingkan semua weak entity. Selanjutnya, melakukan mapping untuk semua relasi. Yang pertama adalah relasi binary, mulai dari binary 1 ke 1, 1 ke banyak hingga banyak ke banyak. Kemudian yang keenam, melakukan mapping untuk multi-value attribute. Dan terakhir, memappingkan semua relasi yang bukan binary. Berarti lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya disebut dengan n-ary relationship. Nah, ketujuh step ini harus diikuti sesuai urutannya. Jadi tidak boleh diacak. Ini adalah contoh sebuah ER diagram yang akan kita pakai sebagai latihan untuk melakukan mapping. Apa yang harus diperhatikan dari ER ini? Yang pertama, ER ini memiliki 3 entity, employee, departemen, dan project. Kemudian memiliki 1 weak entity, memiliki 1 relasi 1 ke 1, memiliki 3 relasi 1 ke banyak, dan memiliki 1 relasi banyak ke banyak. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pada ER ini ada composite attribute name di employee, kemudian ada drive attribute pada departemen yaitu number of employee, dan ada multi-value attribute location pada entity departemen. Yang tidak ada di dalam ER ini, yang tidak bisa kita coba adalah relational n-ary, karena di sini tidak ada relasi n-ary. Kita masuk ke step 1, entity mapping. Pada kegiatan yang pertama ini, kita akan mencoba memappingkan semua entity reguler yang non-weak entity. Yang pertama, kita akan memappingkan employee
Jadi ada 3 entity tadi ya, ada employee ya, kemudian departemen dan project. Yang pertama kita akan coba mappingkan employee. Ini ada penggalan dari entity employee, di mana employee memiliki sejumlah atribut. Salah satunya adalah adanya composite atribut. Nah, bagaimana cara memappingkannya? Yang pertama kita tetapkan dulu nama skemanya. Di dalam contoh kita, nama skemanya kebetulan sama dengan nama entity, yaitu employee. Sebetulnya tidak harus nama skema relasi sama dengan nama entity-nya. Tetapi untuk mempermudah, kita coba samakan saja nama relasinya sama dengan nama entity. Berikutnya apa yang harus dimappingkan? Di dalam tanda siku, itu adalah daftar atribut-atribut dari employee. Yang pertama yang dicantumkan di depan adalah key attribute, yaitu SSN. Nah, jadi SSN ditempatkan pertama. Kebetulan atribut pada skema relasi employee sama dengan atribut pada namanya sama dengan atribut pada entity employee. Sebetulnya list atribut pada skema relasi tidak harus sama persis namanya dengan apa yang ada di IR diagram. Kemudian yang harus dimappingkan berikutnya adalah komposit. Untuk komposit yang dimappingkan hanya atribut-atribut child-nya saja. Jadi name tidak perlu dimappingkan, tetapi yang dimappingkan adalah fname, minit, dan lname. Jadi name-nya ini tidak usah dimappingkan. Jadi fname, minit, dan lname dituliskan di dalam list dari skema relasinya. Kemudian diikuti dengan semua atribut lainnya seperti bdate, sex, salary, dan address. Nah, setelah dituliskan secara lengkap, sampai tahap ini kita punya satu skema relasi, yaitu employee dengan daftar atributnya. Berikutnya yang akan dimappingkan adalah entity department. Ini adalah penggalan dari entity department. Langkah pertama adalah dengan menetapkan nama relasinya. Kebetulan sama namanya, yaitu department. Yang harus dimappingkan di sini adalah semua atributnya kecuali location. Kenapa location tidak dimappingkan di sini? Karena location adalah multi value yang akan dimappingkan pada step ke-6. Ya, jadi diingat location tidak ikut dimappingkan pada tahap ini. Jadi kita tuliskan yang pertama key-nya adalah number, di sini diganti namanya menjadi the number, department number. Kemudian name menjadi the name, number of employee, the number of employee, ya. Nah, sampai step ini kita punya dua relasi, dua skema relasi, yaitu employee dan departemen. Hati-hati, kita masih punya catatan bahwa location ini belum dimappingkan, karena ini akan dimappingkan pada step ke-6. Kemudian entity terakhir yang akan dimappingkan adalah project. Nah, ini adalah project. Saya kira ini mudah saja. Kita beri nama skemanya sama, yaitu project. Kemudian kita mappingkan semua atributnya. Yang pertama, project number menjadi pno, project number. Name menjadi pname, dan location menjadi plocation. Hasil akhir dari step 1 ini, kita punya 3 skema relasi, yaitu employee, departemen, dan project, dengan masing-masing memiliki daftar atributnya.
Step kedua adalah memappingkan weak entity. Di dalam kasus kita punya satu weak entity yaitu dependent. Ini adalah penggalan dari dependent. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep weak entity, sebuah weak entity adalah entity lemah yang sangat bergantung kepada employee, di mana employee ini adalah tempat dia bergantung, jadi sangat bergantung. Sehingga kalau seorang employee dihapus, otomatis relationship dengan dependennya akan ikut dihapus juga. Jadi tidak akan pernah ada anggota dependent yang tidak memiliki hubungan dengan employee-nya. Nah, di dalam kasus kita, karena dependent ini sangat bergantung kepada employee, maka ada aturan khusus di dalam melakukan mapping. Baik, yang pertama adalah menetapkan dulu nama skema relasinya, kebetulan sama dependent. Nah, yang berbeda adalah karena dependent ini sangat bergantung kepada employee, maka primary key dari employee ikut dimappingkan ke skema relasi dependent. Dalam kasus ini kita ganti namanya menjadi ISSN. Kemudian key dari dependent name itu juga dicantumkan sebagai key di dalam skema relasi dependent. Jadi skema relasi dependent punya dua primary, yaitu ISSN dan department. Dependent name. Jadi ada dua key di sana. Kemudian semua atribut lainnya di dependent kita mappingkan. Yang pertama adalah sex, birth date, dan relationship. Jadi kekhususannya yang pertama adalah adanya primary dari entity tempat dia bergantung. Sehingga otomatis paling tidak weak entity kalau dimappingkan dia punya minimal dua primary key, ya. Satu dari entity tempat dia bergantung dan satu lagi adalah primary punya dianya. Nah, sampai step 2 ini kita punya 4 skema relasi. Ada employee, departemen, dan project yang sudah dimappingkan di step 1 dan ditambah dengan dependent yang baru saja kita mappingkan di step kedua. Berikutnya adalah step ketiga. Pada step ketiga, step keempat, dan step kelima kita akan memappingkan relationship yang binary. Step 3 mulai dari binary dengan hubungan satu ke satu. Di dalam contoh kita punya satu entity satu relationship yang hubungannya satu ke satu, yaitu manage. Kalau kita lihat di dalam kasus kita, manage memiliki satu buah atribut yaitu start date. Namun demikian, sesuai dengan konsep relationship, jadi relationship ini sebuah instan di mana dia menghubungkan paling sedikit dua entity. Sebagai sebuah instan, maka ada upaya dia untuk menjaga konsistensi hubungan dengan menyimpan key dari kedua entity yang dia hubungkan. Jadi dalam kasus kita, ternyata selain start date, relationship manage juga punya atribut yang lain. Yang pertama adalah SSN, ini punyanya employee. Kemudian ada number, ini punyanya departemen. Jadi otomatis walaupun tidak digambarkan, sebuah relationship pasti memiliki atribut instan, yaitu atribut dari entity yang dia hubungkan.
dalam hal ini adalah primary key-nya. Nah, jadi ini otomatis walaupun nanti tidak digambarkan, pasti sebuah relationship itu ada atribut instan yang didapat dari entity tempat atau entity yang dia hubungkan, ya. Yang diambil adalah primary key-nya. Nah, sehingga persoalannya adalah ketika kita mau memappingkan sebuah relationship, aturannya adalah atribut-atribut yang ada di relasi ini akan dimappingkan kemana. Dalam contoh kita ini, tiga atribut yang ada di manage ini akan dimappingkan kemana? Apakah akan dimappingkan ke employee atau dimappingkan ke departemen? Jadi yang mana nih? Mau ke employee atau ke departemen? Nah, di dalam kasus kita, karena hubungannya adalah 1 ke 1, maka derajat keterhubungannya sama antara employee ke manage dengan departemen ke manage. Bila sama derajatnya, maka kita bisa memilih apakah akan dimappingkan ke employee atau ke departemen. Khusus dalam kasus kita, karena hubungan dengan departemen ini adalah total partisipasi, kita bisa lihat ini garisnya double, sehingga dia total partisipan, maka kita pilih bahwa atribut-atribut di manage ini dimappingkan ke yang total, yaitu ke departemen. Sehingga kita ambil kembali skema departemen yang kita miliki, kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan atribut-atribut yang ada di manage. Yang pertama yang dimappingkan adalah SSN. SSN di sini dimappingkan sebagai MGR SSN. Karena dia adalah key dari employee, maka ketika dimappingkan ke departemen, maka SSN ini menjadi key yang biasa kita kenal sebagai foreign key. Bukan primary key, tapi foreign key. Saya bedakan ini ada simbol pagar, ya. Dia menjadi foreign key. Kemudian yang kedua yang di mapping adalah start date, menjadi MGR start date. Number ini tidak ikut dimappingkan karena departemen sudah punya number, ada D number di sini. Jadi ini tidak ikut dimappingkan kalau dimappingkannya ke departemen, karena departemen sudah punya the number. Jadi kita ketahui bahwa number yang ada di relationship manage ini adalah memang punyanya departemen. Jadi departemen berubah, tadinya punya 3 atribut, karena ada mapping relationship manage, skema relasi departemen, list atributnya bertambah 2. Yang pertama adalah foreign key dari employee dan start date yang ada di relasi manage. Jadi departemen berubah. Tadinya 3, sekarang jadi 5. Nambah 2, ada foreign key-nya employee dan start date yang ada di relasi manage. Kita hanya punya satu binary 1 ke 1. Pada step keempat kita akan mencoba memappingkan binary yang 1 ke banyak. Ada 3 relasi 1 ke banyak dalam kasus kita. Yang pertama adalah work for. Untuk kasus 1 ke banyak, kita akan memappingkan karena derajat employee ke work for itu N banyak, maka apa yang ada di work for akan dimappingkan ke employee.
Pertanyaannya, apa yang dimappingkan ke employee? Sebagaimana kita ketahui, walaupun tidak ada gambarnya di dalam workfor, sebetulnya workfor punya dua atribut instan, yaitu satu punyanya employee, yaitu SSN, dan satu lagi punyanya departemen, yaitu number. Sehingga kalau mau dimappingkan ke employee karena derajatnya lebih tinggi, yaitu N, maka yang akan dimappingkan ke employee adalah number. SSN tidak dimappingkan lagi. Kenapa? Karena ini punyanya employee. Sehingga employee berubah. Ya, berubah. SSN, Fname, Minute, Lname, Bdate, address, sex, dan salary. Karena ada mapping binary satu ke banyak workfor, dia menambah satu atribut dalam listnya, yaitu number. Di sini diberi nama department number dan dia bertindak sebagai foreign key. Jadi nambah satu atribut foreign key dari departemen. SSN tidak. Kenapa? Karena employee sudah punya SSN, jadi tidak dimappingkan lagi. Berikutnya adalah kita akan memappingkan relationship control. Ini control, berarti di control dia punya dua atribut instan, yaitu key dari departemen number dan key dari project, yaitu P number. Karena satu ke banyak, maka number departemen akan dimappingkan ke project. Jadi yang ini akan dimappingkan ke project, ini tidak. Kenapa? Karena project sudah punya project number. Sehingga project list atribut yang bertambah satu, yaitu foreign key dari departemen. Ini foreign key dari. Berikutnya kita akan mencoba memappingkan relasi supervision. Nah, kalau kita lihat relasi supervision ini adalah relasi yang menghubungkan employee dengan employee. Berarti ini adalah sebuah relasi rekursif. Ya, dimana kalau kita lihat di dalam gambar, satu supervisor ini akan mensupervisi sejumlah orang. Ya. Jadi satu supervisor mensupervisi sejumlah orang, di mana supervisor ataupun orang yang disupervisi itu sama-sama employee. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai konsep, sama saja bahwa di dalam relasi supervision tetap ada dua atribut instan, yaitu SSSN, dikasih namanya agak beda ya, satu SSSN ini menandakan super SSN, yaitu SSN atau kode employee untuk supervisor, dan SSN yaitu kode untuk employee yang disupervisi oleh supervisor, supaya dibedakan ya. Jadi yang SSSN ini adalah instan dari employee sebagai supervisor, sedangkan SSN adalah instan dari employee untuk orang yang disupervisi. Nah, karena dia dimappingkan ke employee juga, maka kita ambil kembali relasi employee dan kita tambahkan ke yang N, yang banyak. Sehingga employee akan memiliki atribut baru, yaitu super SSN sebagai foreign key dari relasi atau dari atribut instan yang dimiliki oleh para supervisor. Nah, dari sini kita akan mudah nanti mencari seseorang siapa supervisornya. Ya, jadi pegawai yang mana atau employee yang mana, manajernya siapa, itu dengan cepat bisa
ketahui. Nah, jadi sampai dengan step 4 ini employee telah berubah 2 kali. Yang pertama dia mendapatkan foreign key the number, kemudian yang kedua menambahkan atau ditambahkan pada employee foreign key kedua yaitu super SSN yang menandakan dia adalah foreign key dari siapa supervisornya. Baik, berarti sampai step 4 ini kita tidak menambah skema baru. Tetap 4 skemanya, hanya ada yang berubah yaitu skema employee nambah super SSN sebagai foreign key ya, dan skema project yang menambah satu foreign key yaitu the number. Berikutnya kita masuk ke step kelima yaitu melakukan mapping untuk binary banyak ke banyak. Jadi kita punya satu contoh dalam kasus kita binary banyak ke banyak. Kebetulan punya satu relasi banyak ke banyak yaitu walk on. Nah, ini sesuai konsep. Kalau kita lihat gambar, dia punya satu atribut, tetapi secara konsep sebetulnya ada atribut yang lain yaitu instan dari employee dan departemen yang diwakili dengan key-nya. Jadi ada SSN, ini key-nya employee, dan number ini key-nya dari departemen. Untuk kasus banyak ke banyak, mapping-nya adalah kita akan membuat skema baru. Ya, jadi work for ini menjadi skema baru. Ya, kita kasih nama work on, di mana di dalamnya ada dua key dari instan yang dihubungkan oleh work for, yaitu ISSN, ini key-nya employee, dan the no, ini adalah key dari departemen, ditambah dengan atribut hour. Ya, ini memang atribut punyanya relasi work for. Ya. Nah, jadi khusus untuk banyak ke banyak menghasilkan skema baru. Nah, jadi sampai dengan step kelima kita sudah punya 5 skema. Ada skema baru yaitu works on. Ya. Baik, setelah selesai memappingkan binary relationship, step ke-6 ini kita akan memappingkan multi-value attribute. Nah, jadi dari IR kita identifikasi mana-mana saja yang multi-value, dan semua multi-value itu akan dimappingkan pada step ke-6 ini. Pada kasus kita memiliki satu atribut yang multi-value, yaitu location. Nah, location ini ada di departemen ya. Nah, kita akan coba mappingkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, departemen memiliki satu atribut multi-value. Bagaimana cara memappingkan? Multi-value itu membuat satu skema baru. Jadi misalnya kita beri nama deplocks ya, departemen location, nama skema relasinya. Kemudian apa yang dimappingkan? Yang dimappingkan yang pertama adalah key dari departemen. Jadi ini ada the number, departemen number, ini adalah key-nya dari departemen. Dan yang kedua adalah location sebagai atribut multi-value-nya itu dimappingkan menjadi primary. Jadi deplock punya dua primary, satu adalah key-nya departemen dan satu lagi adalah primary dari atribut location. Setelah step 6, kita nambahi lagi skema baru deplock. Jadi ada berapa ini? Ada 6. Dan yang terakhir adalah mapping enable. Dalam kasus kita tidak punya kasus
N hari. Ya, ini tidak ada. Nah, tapi sebagai konsepnya untuk N hari, bahwa sebuah relationship yang bukan binary, contoh supply ini sebuah ternary ya. Ternary menghubungkan 3 entity. Ini akan pasti menjadi skema baru. Nah, jadi kalau N hari pasti skema baru. Nah, cuma persoalannya adalah apa yang dimappingkan. Nah, kalau bicara konsepnya pasti supply ini punya instan dari supplier, key-nya supplier, instan dari project yaitu key-nya project, dan instan dari part yaitu key-nya dari part, ya kan? Sehingga kalau ini dimappingkan dengan derajat yang sama bahwa satu supplier banyak project, banyak part, satu proyek banyak supplier, banyak part, satu part dipakai oleh banyak supplier dan banyak proyek, semuanya satu ke banyak, maka instannya semua menjadi primary. Baik instan dari supplier, dari project, maupun dari part itu menjadi primary key. Selanjutnya quantity dimappingkan. Nah, jadi ini contoh kalau hubungannya adalah one to many semuanya. Tetapi mungkin ada kasus di mana salah satunya adalah hubungannya satu ke satu. Contohnya satu supplier hanya dipakai di satu proyek dan hanya membutuhkan satu part. Itu kalau dunia nyata memungkinkan ya kasus seperti itu. Nah, dengan adanya kasus ini di mana max-nya adalah 1, maka instan dari supplier yaitu S-name itu tidak menjadi primary tetapi hanya menjadi foreign key. Ya, jadi yang primary itu yang banyak satu ke banyak, yaitu instannya project ya, project name, dan instannya part yaitu part number. Sedangkan supplier karena dia derajatnya max-nya 1, dia hanya menjadi foreign key. Ini contoh saja yang bukan binary ya. Jadi kalau bukan binary pasti menjadi skema baru. Baik, ada kasus lain di mana sebuah weak entity memiliki hubungan dengan lebih dari 2 entity lainnya. Sehingga dia bergantung kepada 3 entity lainnya. Jadi konsepnya kan kalau weak entity itu sangat bergantung kepada entity lain. Nah, di dalam kasus ini, supply ini akan di-mappingkan di mana sesuai konsep semua key tempat dia bergantung itu akan di-mappingkan juga. Sehingga S-name pada supplier, S-name, kemudian project name pada project, dan part no pada part, ini akan menjadi primary key-nya supply. Ya, ini memang seperti atau sesuai dengan konsepnya, di mana primary key supply itu adalah juga primary di mana primary entity di mana entity itu adalah tempat bergantung dia. Baik, itu tadi langkah-langkah pada logical design di mana kita mencoba memappingkan dari IR diagram menjadi skema relasi. Tadi ada 7 langkah di dalam melakukan mapping ke skema relasi. Namun demikian hasilnya akan berbeda-beda untuk satu orang dengan orang yang lain ketika melakukan mapping, walaupun urutannya sudah sama, tetapi mungkin berbeda
pengambilan urutan di entity atau relationship yang dimappingkan terlebih dahulu. Jadi IR design ini kan sebetulnya sesuatu yang subjektif, sehingga untuk mencapai model yang sempurna memang harus dilakukan analisis dan selalu diulang, terutama untuk kasus-kasus yang besar. Baik, ini adalah salah satu cara kita untuk melanjutkan ke step berikutnya. Masih ada step yang lain, adalah bagaimana skema-skema yang kita tadi mappingkan akan memiliki kualitas, yaitu dengan melakukan normalisasi. Terima kasih, kita nanti lanjutkan ke dalam materi yang lain, yaitu normalisasi.